hari raya ini adalah hari raya kemenangan Dharma melawan Adharma. Nah, di sini lah simulasi semua. Iya. Kemudian dari penambahan galungan itu sendiri, Pak Jero Mangku, bahwasanya seluruh umat Hindu sedharma sebisa mungkin untuk ngerempah bawi atau babi sebagai simbol daripada kemalasan itu untuk bisa dilebur atau ditiadakan. Dan kemudian diaturkan dengan bentuk sate-sate seperti itu. Tetapi mengapa pada akhirnya dalam nuansa seperti ngerempah, megibung dan lain sebagainya itu malah manusianya yang berpesta pora, pawongannya? Padahal saya pernah membaca seperti ini, hakikat daripada penampahan galungan itu sendiri sebenarnya adalah persembahan beragam sate dan juga jeroan itu di Madya Mandala. Madya Mandala daripada Sangga Pemerayan seperti itu untuk memohonkan tirta kepada Betara Luhuring Akasa. Kemudian sorenya baru Nyomya Buta. Apa benar seperti itu, Pak Jero Mangku? Apa kembali lagi karena beragam versi ataupun desa kalau mau bicara? Sekarang dalam petik untuk saya sendiri, saya nak pegang desa kalau Padre itu, maaf, mungkin referensi saya salah. Salahnya kenapa? Jadi umat kita lebih banyak berbohong, lebih banyak berbohong. Jadi seharusnya yang harus dilakukan tidak dilakukan. Udah nanti kadang-kadang satenya saja membuat hanya 7 atau hanya ini. Nanti cukup ini saja. Tapi untuk makan beda kan? Lengkap. Ya, lengkap untuk makan. Lawarnya. Nah, ini sebenarnya yang perlu kita berikan pemahaman. Itulah maksud saya. Mengapa seperti itu? Seperti seolah-olah itu merayakan pesta pora dari manusia atau pawongannya. Hal ini aspeknya kita membuat simbolis-simbolis untuk diaturkan keperayangan ataupun kepalemahan itu sendiri. Sebenarnya nanti untuk bukan tidak ada untuk kita melakukan pesta itu. Nanti kan saat kemenangan itu, zakat manis kuning ke 10 hari itu ada kita masa silaturahmi, kita mengadakan ini Dharma Santi. Nah itu di sana sebenarnya ini cuma, nah saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa sebenarnya. Asal jangan gebuk bulek itu lagi. Iya, saya tidak mau muleketo itu. Sampai ini sekedar saya sampaikan, sering saya pertanyakan gitu. Dari mana datangnya dewasa? Itu semua dari Daksina. Tapi pertanyaan malah keliru kan? Dados nalingsir, dados ngangen talo Daksina nika ngangen talo siap napi talo bebek. Itu pertanyaan yang keliru. Sebenarnya seharusnya bertanya, kenapa dados talo ngangen? Itu pertanyaan yang depan. Karena talo itu simbol Chandra, kelapa itu simbolis Surya. Nah, di samping itu inilah perkalian antara kelapa dengan telur ini menjadi 35, menjadi 1 bulan. 1 bulan Bali itu 35 hari. Iya. Nah, ini karena ya sedikit pemahaman mungkin ini bisa disampaikan. Telur itu kan 5. Kulit, putih, kuning, manik. Kan 5. Kelapa itu kan 7. Iya, betul. Kulit melambangkan loka dan pala. Kulit samuk. Nah itu kulit kau, kulit nyo, kan 7. Nah 7 kali 5 kan 35. Nah dari sana. Kenapa harus visi berat? Banyak lagi ini. Makanya soroan itu pasti isinya misi Daksina. Daksina itu tidak boleh tidak ada. Selalu menjadi untang kepada pejati, kemudian suci. Itu untangnya itu. Ya, ini sekedar. Ini yang kenapa saya sampaikan begitu. Saya tidak mau muleketo. Baik. Kalau muleketo, pengertian saya, mule itu nanam. Jadi menanamkan ke itu ketatuan. Itu tolangkir. Jadi apa yang ada di Besaki itu ya sebenarnya kita disebarluaskan untuk lebih tahu seperti itu ya Pak Jero Mangku ya. Saya kan sedikit orang saya contohkan saat wali. Ini
benar ada di lontar Eke Permana. Seperti apa? Nah, kita kalau Puja Wali kalau ada prosesi umat kehinduan, Iya. wajib hukumnya kita ngelingihang Tri Sedake. Iya, Tri Sedake. Ya wajib. Yang Tapi dimana sekarang ini malah di-offerkan atau dikumandangkan tentang Sarwa Sedake. Yeah. Padahal Tri Sedake itu adalah konsep daripada Konsep Siwa, dari Waisnawa dan juga Buddha itu sendiri. Lalu menurut pengertian Pak Jero Mangku sendiri dalam etika pedalangan itu Tri Sedake seperti apa sih? Tri Sedake itu yang kita munculkan. Kita mengambil intisari dari lontar Eke Permana. Iya. Jadi apa yang ada di Pesakih, saya bilang di Penataran Agung itu kan ada Padma 3. Betul. Siapa yang melinggih di sana? Siapa? Ya, yang karena pemangku di sana ya pengangge warnanya itu ini akhirnya mindset pola pikir umat Hindu itu udah Brahma Wisnu Iswara. Brahma Wisnu Siwa. Sesungguhnya sesungguhnya yang di tengah itu di kelinggiang Empu Berada. Empu Berada. Beliau adalah ngembakang Siwa. Betul. Nah, iya, yang di kiri Sangyang Siam. Sangyang Siam. Beliau ngembakang Buddha. Buddha. Yang di kanan dapat yang di kanan Resi Markandeya. Beliau ngembakang Waisnawa, Bujangga Waisnawa. Nah ini harus kita terapkan. Makanya saya sarankan karena nggak enaknya karena saya dalang gitu. Iya, baik, jadi kalau memang yang nguput itu hanya satu Sulinggi, wajib hukumnya ada topeng Sidakarya dan wayang lemah, wayang gedog. Topeng Sidakarya akan ngembakang Buddha, wayang lemah udah wayang gedog akan ngembakang Bujangga Waisnawa. Sehingga lengkap kita. Aci-aciannya itu sempurna seperti itu ya. Iya. Paling tidaklah mendekati. Mendekati. Daripada konsep-konsepnya ataupun pakem plutokiatnya karena setelah saya baca apakah kalau saya pertanyakan ini akan menjadi sebuah kerancuan atau polemik yang baru seperti itu. Ada kewenangan lah kah seorang Sulinggi Siwa untuk muput pecaruan? Kan tidak ada. Pecaruan itu wajib hukumnya dipuput oleh Sulinggi Bujangga. Kalau pengeresiganan kan wajib hukumnya dipuput oleh seorang Buddha. Buddha. Makanya di sini Tatang. Apa kalau ngodalin tidak mencaru? Pasti. Yang ikut di Puskor. Iya. Yang ikut di Puskor, saya usulkan kepada PHDI ada semacam penerang umat. Terdiri dari unsur PHDI, unsur MBA, dan unsur Puskor. Kapasitas untuk memberikan istilah Dharma Wacana gratis itu tidak ada. Baik. Makanya selama niki ya, kalau ada waktu saya punya video-video waktu ngewayang waktu ini kan, ya. Itu yang simpan di laptop. Kenapa? Ini yang saya pakai untuk memberikan pencerahan kepada umat kita. Karena umat kita masih banyak dan hampir 90% muluk itu gitu. Ya, gugontuan muluk itu. Muluk itu. Semoga nanti lebih banyak pencerahan-pencerahan lagi ya Pak Jero Mangku ya. Yeah. Kemudian kembali ke topik tadi terkait pecaruan kemudian penampahan galungan itu sendiri Pak Jero Mangku. Bagaimana ritual-ritual yang diadakan pada penampahan galungan? Apakah ada mungkin pecaruan atau mungkin banten spesifikasi sekali yang dihaturkan sebagai persembahan ketika penampahan galungan selain mungkin mereka menghaturkan seperti ekor, bol dan lain sebagainya di mandalanya itu jejeruan itu? Gini loh, Tiang belum lihat, belum bisa Tiang tunjukkan karena kalau Tiang memang dari kakek dari Lampiong dulu melakukan seperti itu, Tiang warisi begitu. Jadi saat penambahan galungan kita membuat dua bagian segan, dua bagian segan, yang satu di Natar Sangga, yang satu di Natar Pekarang. Itu yang identiknya
ada nasi geblogan, Iya. nasi geblogan. Terus nasi geblogan itu ada sate, tapi satenya nggak diikat. Ada satenya, terus ada jejeronnya, ada ura-barak, ura putih, dan penyon itu ada. Itu satu kelengkapan. Ditambah dengan api takap, terus tabuhannya tua karak, dan ada segan cacahan yang ulamnya bawang jahe. Bawang jahe. Itu dah kita persembahkan, kita berikan kepada Budekala. Iya, sang Budekala Amangkurat. Amangkurat, Galungan, ini Budekala itu. Sang kalau tiga itu. Kalau tiga itu. Kalau tiga itu kita berikan yang untuk di Priangan, untuk di Sangga Formajan ya khusus untuk itu, yang di Pelemahan juga itu, dan sorenya seperti diungkap tadi bahwa kita nyumi Buddha itu saat sandikala, saat itu terus seluruh anggota keluarga Muswa di Merajan kita adakan pengelukatan. Ya, pengelukatan. Yang untuk besok biar siap menyambut Hari Raya Galungan itu sendiri. Dan itu tiang sendiri, keluarga tiang sendiri, tiang pakai mantramnya pengelukatan Kalamaya. Pengelukatan Kalamaya. Ya, Kalamaya. Mengapa Pak Jero Mangku? Karena itu identik dengan pembersihan diri supaya diri manusia itu tidak terpapar, tidak terpapar dengan ambak-ambak kala itu, gitu. Iya, kena pengaruh daripada unsur kala seperti itu ya. Nah begini, dalam penyepelegeran, pengeruatan penyepelegeran itu ada mantram, 5 mantram yang harus dikuasai oleh seorang dalang, seorang puleger. Nah, salah satunya itu tiang ambil, karena identik dengan dekat dengan penyumia kala, tiang ambil mantram pengelukatan Kalamaya. Gitu. Kalamaya itu pakai. Jadi kalau mayo astopungku yang dipakai ada. Berarti ada spesifikasi daripada penggunaan mantra-mantra itu dengan kaitan Banten dan juga perayaan harinya seperti itu ya Pak Jero Mangku. Baik, setelah penampahan Galungan dengan unsur penjor yang sudah didirikan desa tugas yang lanang-lanang seperti itu Pak Jero Mangku, kita menapaki pada Bude Kliwon Wukudululan pada perayaan Galungan itu sendiri. Apakah ini versi juga Pak Jero Mangku, di mana setiap persembahan di setiap rong atau gedong-gedong pelinggih di masing-masing rumah, di mana perayangan atau sanggah pemeragannya itu bisa-bisa berbeda satu sama lainnya. Contohnya kalau di ranah Denpasar, saya melihat itu yang digunakan adalah Banten Danan, hal yang umum Banten Danan, kemudian ada tebogan seperti itu, dan dihiasi dari lamak, sampian gantung, atau capah keli atau sampian keli itu sendiri, dan ada beberapa telujungan-telujungan. Tetapi di daerah lain bisa jadi hal itu tidak dilakukan. Mengapa seperti itu Pak Jero Mangku? Karena gini, saat upekara untuk hari Raya Galungan itu tidak ada yang baku. Nggak ada yang baku. Tidak ada yang menyebabkan itu? Bukankah kita sudah punya lembaga Hindu untuk menaungi semua atau mengarahkan, membuat menjadi satu? Apakah karena desa Kalepatra Bali? Atau bukan masalah desa Kalepatra. Nah, ada yang baku dia masukkan sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Berarti alit, Madya Ageng sesuai dengan kemampuan. Seperti apa sih Galungan dengan konsep Banten yang paling alit sehingga bisa menjadi sederhana oleh mereka yang mempunyai kemampuan ekonomi yang bawah? Kalau untuk perayaan Galungan itu kan rasa syukur kita kepada Ide Sang Hyang Widi. Baik. Dengan kita ngaturkan sesaji sesuai kemampuan seperti yang bilang tadi, ya kita ambil yang kecil. Apa contohnya yang Pak Jero kecil? Mangku? Segala bentuk upekara itu seperti yang bilang tadi, wajib ada pejati. Wajib ada pejati. Ya, pejati itu bisa diaturkan di mana saja. Mengingat pejati itu rangkaian daripada daksina, kemudian kelanan, sodan, kalau dan juga untuk di Kemulan, cukup peras pejati saja. Kemulan Pras Pejati. Apakah ketika seseorang itu mengaturkan Pras Pejati di Kemulan saja sudah dikatakan ngegalung, walaupun di lainnya mungkin canang biasa saja? Itu kan dari simbolis-simbolis yang lain. Baik. Ya sudah membuat
sate, sudah melakukan penampahan, sudah melakukan penyekaban, itu sudah. Berarti di setiap rong daripada Pelinggih itu tidak harus mengaturkan tidak yang harus. luar biasa seumpama keadaannya sederhana. Jadi canang. Canang saja kok bisa, yang kecil canang saja kemampuan kita. Cuma sekarang kadang-kadang orang keliru, sudah punya sepeda motor, masa ngatur orang canang loh kan berarti masalah rasa itu kembalikan ke ini. Masa kita udah punya sepeda motor, udah punya mobil malah. Masa orang hanya pejati saja kan keliru. Berarti asas memberi dengan menerima itu tidak. Kemudian dari konsep sederhana mungkin alit itu adalah canang. Ketika kemampuan mereka lebih, ada konsep madya seperti itu atau menengah. Apa sih kira-kira bentuk wujud Banten dalam konsep menengah pada hari raya Galungan itu Pak Jero Mangku? Kalau memang kita untuk perayaan Galungan itu perkaranya mau bangkit juga bisa. Mau bangkit bisa. Itu kan kategori besar, upacara besar. Dengan tumpeng 33 dan menggunakan guling, pemeraman itu. Gaya kepala babi itu. Seperti apa sebenarnya konsep pemakaian daripada bebangkit ini Pak Jero Mangku? Mengingat tidak semua orang memiliki ragam daripada merajan yang utuh, karena kemungkinan saja mereka berada di rantauan seperti itu, hanya punya padmasana dengan tiga sekarang seperti anak saya hanya padmasana saja. Padmasana itu keingkup dengan itu Sang Hyang Widi. Makanya seperti yang bilang, kalau memang Pelinggihnya hanya satu, kita ngatur orang pembangkit saat perayaan Galungan sudah edan jadi kurang selaras gitu. Nah makanya ini disesuaikan dengan kemampuan kita, dengan keadaan Pelinggih pemerajaan kita. Baik. Itu disesuaikan dengan berarti itu. Berarti kalau seumpama sanggah padmasana saja seperti itu bisa dengan pejati atau pejati saja, atau sodan raunan. Kalau di Bangli kan orang ngatur orang Batak Soroh lagi sudah cukup Soroh. Dan tanpa mesuci juga bisa. Kemudian dalam konsep aturan yang luar biasa atau yang utama seperti itu tentu sesuai dengan kemampuan. Di samping juga kemampuan, kita mampu. Karena mungkin ada uang kaget, kita mampu untuk itu. Tapi kenyataannya Pelinggih kita di pemerajaan itu masih kurang, tidak utuh. Kalau umpamanya ada pemerajaan gede, sangga gede, ada sangga ini. Jangkep gitu. Jangkep. Kalau ada popliknya ada ini, itu bisa kita yang pakai yang utama. Kalau tidak, konsep itu. Proses Pejati saja. Kenapa Pejati? Karena Pelinggih itu pernah di Pelapas. Pernah di Pelapas. Rasa syukur gitu kita sampaikan di sana. Kalau memang mampu seperti sekarang kan jarang orang bikin jajan, dodol, ada nang adab. Ini ada nang adab pasar tradisional. Itu ininya. Pada intinya seperti itu. Gitu. Sebenarnya apa sih filosofi daripada Galungan itu selain kemenangan Dharma melawan Adharma itu sendiri? Kan banyak orang bilang bahwa Galungan adalah kemenangan Dharma melawan Adharma. Dharma apa? Kemudian Adharma yang mana? Kadang ini masih menjadi satu konsep yang menjadi ewu pakewu. Sebab di beberapa daerah saya ketahui bahwa Galungan itu tidak dirayakan. Contohnya adalah seperti Pelukan, Les, Tejekula, Sampai Renteng, dan bahkan dulu di daerah Songan ataupun daerah Bali Mula itu tidak merayakan yang namanya Galungan. Baru-baru ini mungkin sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu mulai melakukan perayaan Galungan itu. Kembalikan, saya banyak belajar di wayang. Hanya seperti yang nyata adanya pengabenan dibakar. Itu mulai ada mulai ada di Bhisma Parwa. Di Bhisma Parwa yang identik bagaimana Krishna memberikan wejangan di Bhisma Parwa. Sebelum itu enggak ada pengabenan. Dalam Parwa Mahabharata itu terus kalau untuk ini kemenangan Dharma melawan Adharma ini identik setelah Parikesit. Setelah habis Bharatayuddha itu.
Baik. Ya, Jadi itulah simbol kemenangan. Iya, simbol kemenangan Dari Pancama Pandawa dengan Korawa. Nah, itu identik dari sana. Baik. Jadi sebelumnya itu kan seperti tadi diungkapkan. Yang mana yang dimaksud Dharma? Iya, yang mana yang Dharma? Yang mana yang Dharma? Yang mana yang adharma? Ya. Kita belum tahu. Yang menurut Pak Juru Mangku sendiri apa itu? Ya, kalau yang Dharma itu identik dengan kebenaran kan. Kebenaran itu pun kita harus lihat dari berapa dimensi, dari sudut pandang, beberapa sudut pandang. Seorang Dharma Wangsa adalah seorang yang melakukan dharma. Nah, sekarang di diri kita, kapan dilakukan dharmanya seorang kesatria, kapan dilakukan dharmanya seorang wiku. Lalu? Nah, itu seperti sekarang kita mau merayakan Hari Raya Galungan, kita harus memakai dharmanya Sang Wiku. Dharmanya Sang Wiku. Ya. Contohnya. Contohnya dharmanya Sang Wiku begini. Sang Wiku kan nggak boleh ini kan banyak. Ada banyak berata. Ya, beratanya. Upawase. Paling tidak kita bisa mulat sarira seperti itu. Mulat sarira, pengendalian diri. Pengendalian diri, emosional, ego kita tekan. Kita paksa untuk ini, untuk tidak melakukan itu. Berbicara kita harus sesuai dengan Trikaya Parisuda, kayu mana ini kita berusaha berpikir yang mulai di sana. Itu Dharmaning Sawiku. Kalau untuk dalam mencari nafkah sebelum di Paing Dungulan ini, kita harus pakai Dharma Kesatria. Baik. Kita harus berperang untuk mencari untuk hari raya ini. Kelengkapan daripada pemujaan sebagai ciri bakti kita, seperti itu. Karena yang bukan a priori ya, sedikit banyak yang mengklaim dirinya bahwa pakar budaya, mengklaim dirinya pakar agama itu kebanyakan belum banyak membaca. Jadi masih meniru dari sini sehingga banyak adanya perdebatan yang tidak seharusnya diperdebatkan. Seperti itu Pak Juru. Iya, karena saya sendiri mempertanyakan semua itu berawal dari perdebatan yang tidak ada ujung pangkalnya, baik itu di sosial media, kemudian di segala ranah media cetak. Seperti itu. Kadang-kadang begini di koran-koran, di media elektronik, di TV kan sudah dibuka, ada Dharma Wacana. Baik. Ada memberikan, sebenarnya kalau itu diikuti sangat luar biasa. Ya, sulinggih-sulinggih yang sudah melakukan Dharma Wacananya. Memberikan Dharma Wacana itu sesuai sekarang, mampu nggak kita untuk memaknai dari apa yang diberikan oleh beliau gitu. Pemirsa, demikianlah rangkaian makna, filosofi, dan simbol-simbol yang terjadi dalam buku Dungulan ini dari Redete Paing hingga Buddha Kliwon Dungulan, dan keesokan harinya adalah Warespati Umanis Dungulan yang merupakan hari manis Galungan itu sendiri. Banyak versi, banyak juga persepsi terkait dengan arti, makna, dan juga pengertian secara filosofi terkait dengan perayaan Galungan itu sendiri. Semoga di kedepannya nanti lembaga-lembaga yang kita miliki bisa menjadikan suatu klausul seperti itu ya Pak Mangku, diharapkan menjadi suatu pedoman utuh sehingga gugon muleketo itu bisa diminimalisir untuk kedepannya lagi, karena generasi penerus bangsa yang akan lahir kedepannya akan semakin pintar dan semakin banyak pertanyaan yang muncul melebihi pertanyaan saya kepada Bapak Jero Dalang Pulesari ini. Pada intinya umat Hindu Dharma selamat merayakan Hari Raya Galungan, kemenangan Dharma melawan Adharma itu sendiri. Ngiring
Mulat Sarida mengendalikan diri agar terhindar dari bute kaletiga yang ada di Hari Raya Galungan itu sendiri. Akhir kata saya Juru Tapakan Selobi Omnivora bersama Bapak Jero Mangku Dalang Pulasari pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kurang lebih dalam menyajikan segala pengertian makna filosofi terkait dengan perayaan Hari Galungan ini. Saya pamit undur diri, Selobi Omnivora Channel. Yaring pamit? Ya. Om Santi Santi Santi.